Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1173. Dengan batin mendalam dan kekuatan ikrar, memupuk benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Dengan suara menakjubkan, Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas para makhluk yang masing-masing berbeda. Besar ataupun kecil, memungkinkan mereka untuk dapat memupuk benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Dengan merespon jalinan jodoh yang istimewa untuk mengubah para makhluk tanpa menyisakan satupun, maka kalpanya adalah sangat panjang dan sulit dihitung. Panjang usia dari Buddha, pengajaran dalam masa Dharma sejati dan Dharma mirip adalah menjangkau jauh sekali dan tak berkesudahan. Ini harus bersungguh hati mendengarkan. Dengan suara menakjubkan, Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas para makhluk yang masing-masing berbeda, besar ataupun kecil. Sang Buddha menjadi Buddha ada 32 tanda utama daripada tubuh kenikmatan, Samboga Kaya, dan 80 tanda sekunder daripada tubuh kenikmatan. Salah satunya adalah suara menakjubkan. Setiap Buddha adalah sama, ada tanda utama dan tanda sekunder pada tubuh. Membuat orang yang melihatnya merasa sukacita, terharu, menghargai, hormat. Ini adalah jodoh yang telah dijalin oleh para Buddha sebelum menjadi Buddha. Kalpa sebanyak butiran debu melatih diri. Kalpa sebanyak butiran debu yang panjang menciptakan berkah di dalam masyarakat. Menjalin jodoh bajik, menanam karma bajik, tentu saja saat sebab dan kondisi sudah matang, itu adalah mendapatkan buah menjadi Buddha. Hasil dari buah ini adalah tanda keagungan suara menakjubkan. Ini adalah Sang Buddha. Beliau suka membabarkan Dharma, ingin orang yang melihatnya bersukacita dan hormat. Setelah mendengarnya, bersukacita. Bersungguh hati menyerapnya di dalam batin. Membuat suara ini diserap ke dalam batin. Untuk itu, menjadi Buddha berarti harus ada yang seperti ini. Suara menakjubkan yang agung. Penampilan agung, suara halus dan menakjubkan adalah kesamaan dari para Buddha. Hal yang sama, Ananda telah menerimanya dari Sang Buddha, mulai memberikan ramalan untuknya. Buddha Sagaradara Budi Fikri Dita Rajabhisna di masa yang akan datang, Buddha Sagaradara Budi Fikri Dita Rajabhisna sama juga harus menghadapi para makhluk yang banyak sekali, membabarkan Dharma sesuai kapasitas. Kapasitas juga tergantung pada masing-masing orang. Tabiat buruk setiap orang dikalpas banyak butiran debu yang ada membina diri mendengar Dharma. Begitu mendengarnya akan terbangkitkan hati sukacita. Sesuai kapasitas, setelah mendengarnya dan memahaminya, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Ini dinamakan kapasitas besar. Ada orang yang kapasitasnya lebih kecil sedikit. Mendengarkan Dharma bersukacita, sudah memahami kehidupan manusia menderita. Seharusnya harus benar-benar mengintrospeksi diri atas kesalahan masa lalu. Harus segera bertobat, bersungguh-sungguh membina diri. Ini adalah orang dengan kapasitas sedang. Jika yang memiliki akar kapasitas kecil, setelah mendengar Dharma, saya telah memahami bahwa dunia ini benar-benar penuh dengan penderitaan. Ketika berinteraksi dengan orang, kita akan memiliki sebab dan kondisi, dan buah balasan. Namun jika kita tidak hati-hati, akan sangat cepat menciptakan karma. Saya harus segera menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak, dan memberi kebaikan bagi diri sendiri. Lebih baik hanya melatih diri sendiri. Ini adalah orang yang memiliki akar kapasitas kecil. Apakah orang yang memiliki kapasitas kecil, sedang, ataupun besar? Buddha tidak akan pernah meninggalkan para makhluk. Akan terus-menerus, demikianlah datang dan pergi.
untuk menyelamatkan dan menyadarkan para makhluk. Terus-menerus sampai semua sebab dan kondisi telah matang, sehingga mencapai kebudaan. Mereka bisa memiliki sebab dan kondisi untuk menerima peramalan dari Buddha akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Ananda adalah demikian, jadi sebab dan kondisinya telah matang. Setiap masa kehidupan adalah memungkinkan untuk dapat memupuk benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Membina diri sendiri, ini tidak cukup hanya untuk kita sendiri yang tahu. Masih harus membuat semua orang tahu, untuk membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Terjun ke kerumunan orang banyak untuk membagi dharma, dan demi para makhluk yang menderita. Harus mengajak semua orang bersama untuk melakukan kebajikan, bersama untuk mendengar dharma. Inilah mulai membangkitkan tekad agung. Dharma bukan hanya dinikmati oleh kita sendiri. Berkah juga bukan diciptakan untuk kita sendiri. Bagaimanapun, kita perlu semua orang untuk bersumbangsi. Ini adalah membina diri sendiri dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, memungkinkan dia memupuk benih sebab. Kita sedang membina diri. Kita juga harus membuat semua orang ikut membina diri. Benih sebab ini adalah benih. Benih Buddha Dharma harus satu persatu meresap ke dalam batin kita. Demikianlah kita mencapai buah kebudaan. Di masa mendatang juga bisa mencapai kebudaan, asalkan sekarang kita telah menerima benih sebab ini. Kita baik-baik menggarapnya di lahan batin kita sendiri. Kita juga harus baik-baik demi sebab dan kondisi orang lain. Seperti demikian adalah merespon sebab dan kondisi yang luar biasa. Kita sendiri membina diri, membuat orang lain juga ikut membina diri. Demikian merespon dan membimbing secara meluas, memiliki sebab dan kondisi yang luar biasa. Semua tidak dibiarkan bocor dan hilang. Oleh karena itu, mengubah para makhluk tanpa menyisakan satupun, maka kalpanya sangat panjang dan sulit dihitung. Tanpa sisa, ini menunjukkan kita harus sungguh-sungguh dalam melatih diri. Dalam melatih diri, sedikit pun jalinan jodoh tidak kita lewati. Dalam 4 jenis pelatihan diri, pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, dan pelatihan dengan penghormatan, ini dalam 4 jenis pelatihan diri. Pelatihan diri tanpa sisa adalah tidak membiarkan ada yang bocor. Jalinan jodoh yang istimewa adalah sangat berharga. Sejak kalpa sebanyak butiran debu, banyak jalinan jodoh. Ada jodoh, maka tidak akan dibiarkan bocor. Ini waktunya sangat panjang, yaitu kalpa. Kalpa merujuk pada waktu yang panjang. Waktu yang panjang ini ada seberapa panjang? Para ahli matematika atau para murid mereka tidak mampu menghitungnya. Waktunya sangat panjang. Jadi, jika waktu panjang, maka dengan sendirinya usia kehidupan juga panjang. Masa Dharma sejati dan masa Dharma mirip, walaupun sosok Buddha ini, jalinan jodohnya dengan para makhluk, dharmanya bisa bertahan berapa lama di dunia. Nah, ini adalah mengikuti jalinan jodohnya. Namun, tetap senantiasa membabarkan dharma. Menjangkau jauh sekali dan tak berkesudahan. Dari kehidupan ke kehidupan. Seperti Buddha Sakyamuni berusia 80 tahun di dunia, padahal sebenarnya 80 tahun di dunia ini dahulu sudah tak terhitung banyaknya kalpa yang dilalui. Ini hanyalah merespon dunia dan menampakkan wujud di dunia, sehingga wujud yang ditampakkan selama 80 tahun, sedangkan Dharma Buddha bisa bertahan berapa lama? Haruslah melihat karma para makhluk dan berkah para makhluk. Berkah para makhluk ada berapa panjang, maka demikianlah panjangnya masa Dharma sejati. Jadi ada kaitannya. Sang Buddha berusaha keras mengajari kita, namun yang mampu kita terima berapa panjang? Apakah kita rela menerima dengan bersungguh hati? Seperti yang disampaikan beberapa hari lalu saat Ananda masih ada di dunia, usianya sudah tua,
Sudah 120 tahun. Dia yang memimpin anggota Sangha. Di dalam Sangha, walaupun disebarkan dari mulut ke mulut, sejak Ananda sudah mengumpulkan Dharma mulai di dalam Sangha dengan ingatan dia mewariskan Dharma. Yang telah dikumpulkan dari mulut ke mulut seperti ini, ada orang yang telah menyebarkannya dengan menyimpang. Ananda ada di dunia. Ananda sendiri yang mengoreksinya. Bukan seperti ini, tapi yang menyebarkan Dharma mengatakan kepada muridnya, Ananda sudah tua, daya ingat sudah berkurang, tidak usah pedulikan dia, ikuti yang saya ajarkan kepada kalian, seperti ini sudah betul. Ananda sangat menyayangkan. Memang benar, hukum alam memang demikian. Sudah tua, jadi terus tinggal di dunia juga tidak ada gunanya. Sehingga dengan demikian, dia memasuki kemoksaan. Mendengar ini sangat menyedihkan. Dharma sejati, orang yang menyebarkan Dharma masih ada. Orang yang mengumpulkan sutra masih ada. Hendak mengoreksi Dharma yang menyimpang sudah begitu sulit. Apalagi kalau waktu sudah lama. Dharma sejati akan perlahan-lahan menyimpang. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Oleh karena itu, ada masa Dharma sejati, ada masa Dharma mirip, dan ada masa kemunduran Dharma. Semua orang juga tahu, sekarang adalah masa kemunduran Dharma. Sebenarnya harus bagaimana menelusuri hingga benar. Bisa sesuai untuk kita membimbing dan menyelamatkan para makhluk di masa sekarang. Ini juga adalah prinsip kebenaran. Kebiasaan hidup di masa sekarang, tabiat buruk, orang zaman sekarang, sifat kebiasaan, Dharma seperti apa yang bisa dia terima. Ini harus sangat bersungguh hati. 2 hari ini di tahun 2016, lusa kemarin Suci Amerika Serikat mengadakan rapat. Kita mendengar mereka berkata, tanah Amerika Serikat sangat besar, menyebarkan Dharma dan menuntun orang-orang untuk memasuki pintu kebajikan adalah hal yang tidak mudah. Ada banyak kesulitan, bahkan di negara yang kaya dan kuat seperti Amerika Serikat, sebenarnya menyebarkan Dharma menginspirasi agar orang bisa membangkitkan tekad dan membuka pintu kebajikan ini sebenarnya tidak mudah. Namun, dalam rapat di Indonesia kemarin sedikit berbeda karena sebab dan kondisi. Suci di sana sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Namun, sebab dan kondisi Indonesia istimewa. Semua orang memiliki kekuatan tekad di dalam hatinya dan terus-menerus mengembangkan akar kebajikan. Semuanya bersungguh hati dan mendedikasikan dirinya. Mereka sangat bersungguh-sungguh terhadap Dharma. Bila ingin melakukan sesuatu, mereka akan selalu kembali pada sumber ajaran ini. Datang untuk meminta persetujuan master. Apakah ini benar? Benar, bagus, lakukanlah. Kemudian mereka akan melakukannya. Hati mereka sangat murni, dan mereka terus mengembangkan akar kebajikan. Di sana juga ada banyak agama, ada banyak keyakinan yang berbeda. Namun, mereka datang bersama dalam suci, berpadu masuk ke dalam suci. Karena memiliki akar yang sama, akar ini adalah akar kebajikan, bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Mereka semua adalah pengusaha besar, namun mereka tahu harus masuk ke tengah orang banyak. Mereka bekerja bersama, berpadu hati dan saling membantu. Kemarin saya berkata kepada mereka, ini adalah hasil dari orang-orang yang berpadu hati dan saling membantu. Lalu mereka juga bersatu dalam ketulusan. Setiap orang sangat tulus. Antara satu dengan yang lainnya berinteraksi dengan penuh ketulusan. Melihat mereka berbahagia seperti itu, semuanya ikhlas dalam bersumbangsi. Tujuan yang sama, bersumbangsi dengan penuh cinta kasih. Melatih welas asih dan kebijaksanaan, mereka begitu rajin tanpa mundur. Kembali setiap tahun untuk melapor. Dalam setahun kembali beberapa kali.
Setiap kali mendengar mereka seperti itu, tambah rajin setiap tahunnya. Itu benar-benar terasa seperti tanah suci di bumi. Seperti itulah dunia bodhisatwa. Di negara mereka juga ada banyak orang yang menderita. Juga ada banyak orang kaya. Kesenjangan sosial antara kaya dengan miskin sangat besar. Tetapi yang mereka harapkan dari orang kaya bisa merendahkan diri dan mendekatkan diri pada orang miskin. Mereka yang hidup dalam kemiskinan, menderita penyakit, rasa sakit, rasa pahit, dan mengalami kesulitan, biasanya mereka bersumbangsi seperti itu. Karena Indonesia adalah negara 1000 pulau, banyak dan sangat banyak pulau. Semua pulau terpisahkan oleh lautan, makanya disebut negara 1000 pulau. Mereka bersedia, juga membangkitkan tekad dan berikrar. Setiap pulau, mereka semua mau menyebarkan cinta kasih ini, sampai ke setiap pulau. Dengan demikian, mereka berharap dapat membuat setiap pulau-pulau ini tumbuh mekar bunga teratai. Mereka ini baik dalam membantu anak didik di misi pendidikan, ataupun membantu orang miskin dan membimbing yang kaya, semua ini mereka ada ambil bagian. Orang yang kaya ini melepaskan status sosial mereka. Mereka yang kaya juga saling membimbing. Bahkan mereka ini semua adalah pengusaha besar, bos besar. Mereka berkata, "Saya ingin semua karyawan saya memiliki kesempatan untuk berkegiatan suci." Ini sangatlah tidak mudah. Hati harus dibuka sangat lebar. Dengan demikian barulah bisa lancar. Seperti yang saya katakan, negeri 1000 pulau. Benar-benar banyak sekali pulau di sini. Populasi penduduknya lebih dari 250 juta orang. Negara mereka puluhan kali lipat besarnya dari Taiwan. Populasi penduduknya juga puluhan kali lipat lebih banyak. Jadi dapat dikatakan berbagai jenis agama yang sangat rumit semuanya ada. Namun, mereka tetap rela bersumbangsi seperti ini. Ini membuat orang sangat terharu. Mereka mengatakan selangkah demi selangkah, semua karyawan di Indonesia akan bersumbangsi menjadi relawan. Semua karyawan akan berpartisipasi dalam kegiatan suci. Ini tidaklah mudah. Hanya satu Sinarmas Group saja, perusahaan ini memiliki hampir 300.000 karyawan. Sejak tahun kemarin, yaitu 2015, mereka mulai bersungguh hati. Saya berkata, ketika pertama kali kamu bersarana, kamu ada berkata kepada saya, kamu ingin ada 1 juta orang bergabung dengan suci. Bagaimana dengan sekarang? Tahun lalu saya bertanya sekali lagi. Beliau berkata, baik, saya mulai pada tahun ini. Saya bersungguh-sungguh agar dapat terlaksana sepenuhnya. Ternyata sampai tahun lalu, dari karyawannya terdapat lebih dari 400 karyawan bergabung ke dalam suci. Tahun ini sudah ada 650.000 orang yang bergabung. Mereka semua mengabdikan diri untuk menjadi relawan suci. Hari libur mereka merupakan hari suci. Mereka semua menjadi relawan. Mereka tersebar di berbagai pulau yang berbeda. Oleh karena itu, begitu banyak relawan berada di pulau yang berbeda. Hanya karyawan Sinarmas sendiri berjumlah lebih dari 600.000 orang. Lihat, ini hanya berasal dari dalam perusahaannya. Coba renungkan. Setiap orang, semua orang ingin mengubah karyawannya menjadi anggota suci atau ingin mewujudkannya. Dharma masuk ke dalam hati mereka, mengabdikan diri untuk relawan suci. Hari libur mereka menjadi hari suci. Ini sangatlah tidak mudah. Oleh karena itu, mereka semua sangat bersatu hati. Teringat pada tahun 1998, saat itu masih sangat bergolak. Teringat pada tahun 2002, saat banjir besar, melihat kali Angke sangat berantakan dan kotor. Di jalan raya dekat rel kereta api besar lewat. Pemukim liar yang di rel kereta api, anak-anak bermain di sana.
Ketika orang keluar gerbang, mereka hanya duduk di sisi rel, membawa barang-barang di tengah rel, menunggu sampai kereta mendekat, lalu cepat-cepat menghindar, membuat kita yang melihat hal tersebut merasa tak terbayangkan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang menderita? Tapi sekarang ketika melihat Indonesia, itu sudah berbeda. Karena cinta kasih, kekuatan cinta kasih, Insan Tzu Chi dalam beberapa tahun terakhir bersama para pengusaha ini telah membangkitkan tekad. Setiap orang bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong untuk menghimpun kekuatan cinta kasih. Kekuatan cinta kasih semacam ini akan digabungkan, bergabung dengan orang banyak dan bersatu hati, serta bergotong royong, sehingga seluruh masyarakat mereka telah berubah. Perusahaan menjadi semakin stabil, semakin besar. Karyawan memiliki lebih banyak kesempatan kerja. Negara memungut pajak sehingga membuat negara semakin kaya. Mengingat saat kali angke yang akan dibersihkan, negara tidak punya dana untuk mengamankan orang-orang ini. Agar sementara meninggalkan Sungai Angke supaya Kali Angke dapat ditata, ini sebagai persyaratan dari kami untuk dapat membangun rumah bagi mereka. Orang-orang ini harus dipindahkan, berharap pemerintah dapat menunjukkan ketulusannya, berharap dapat memberikan kepada orang-orang ini sedikit santunan untuk menyewa tempat tinggal. Namun pemerintah tidak sanggup. Negara tidak mempunyai dana ini. Maka terhadap pengusaha Insan Tzu Chi meminjam uang untuk membagi santunan, agar orang-orang ini yang menempati pemukim liar di atas Kali Angke sementara dapat dipindahkan. Kala itu harus melakukan pinjaman terhadap pengusaha. Pemerintah sekarang pada berbagai daerah di Jakarta keseluruhannya telah selesai membangun hampir 1 juta rumah untuk para tunawisma, orang-orang yang tinggal di pinggir rel kereta api, dan bagaimanapun orang di pemukim liar. Maka setelah hampir 1 juta rumah ini selesai dibangun, orang-orang ini tidak lagi harus tinggal secara ilegal di jalan-jalan. Jakarta sudah berubah total. Secara keseluruhannya, Indonesia sudah berkembang. Ini karena banyak sekali orang-orang yang menanam berkah karma baik dari para makhluk, telah membuat negara itu makmur. Negara sudah kuat dan kaya, dan karakternya secara nasional sudah berubah. Ini benar-benar sungguh membuat orang terharu, juga sangat menggugah. Melihat keberhasilan mereka, aula Chingsi, TAI TV, sekolah, rumah sakit dalam beberapa tahun akan berhasil dilaksanakan. Melihat kesungguhan mereka sangatlah mengejutkan. Di dunia ini bisa melihat niat hati yang sangat dalam, mendalami akar kebajikan, terjun ke orang banyak, menyatukan hati saling membantu. Ini semua bisa terlihat di Indonesia, terutama bersatu dalam ketulusan, bersumbangsih dengan cinta kasih, penuh welas asih dan kebijaksanaan, juga giat bersemangat dan pantang mundur. Karena sebab inilah maka negara ini terus berkembang, sangat mengharukan. Inilah mengubah para makhluk tanpa menyisakan satu pun. Tidak peduli kecil ataupun besar, semuanya dikerjakan. Para hadirin, kekuatan cinta kasih seperti ini, pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, pelatihan dengan kehormatan, dan yang paling penting, pelatihan dengan kehormatan. Sungguh sangat menghormati sumber ajaran, memupuk akar kebajikan sumber ini. Mereka menjalankan dan berlatih 4-in-1. Bayangkan betapa besar berkah ini. Singkat kata, melatih diri adalah harus begini, terus diakumulasi. Ada orang yang pelan-pelan, makin pelan-pelan. Dia makin lengah dan malas. Makin lengah, batin pelatihan mulai mundur. Kebiasaan diri sendiri tidak dikikis. Berkah juga tidak benar bisa didapat. Hanya dikatakan,
Ada, saya ada dengar. Ada, saya ada melakukan. Ini ada dengar, ada melakukan. Banyak sedikit melakukan. Dengan kekuatan batin yang dalam, menumbuhkan akar kebajikan. Ini adalah berbeda. Singkat kata adalah mencapai kebudaan harus mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Depan belakang secara berturutan, masing-masing ada jalinan jodohnya. Tentu, Sang Buddha demikian memberikan peramalan kepada kita, adalah mau membuktikan kepada kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Asalkan kamu bersedia melatih diri, tidak peduli berapa lama kemudian, asalkan Dharma bisa meresap ke hatimu, benih ini, akar kebajikan dipupuk dalam batin, demikian setiap hari menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dengan sendirinya, kamu bisa lebih cepat mencapainya. Kalau tidak, masih terus seperti demikian, waktu yang panjang terus kembali melatih, ataupun waktu yang panjang, 3 alam rendah, 4 jenis kelahiran, 5 alam kehidupan adalah terus-menerus bertumimbal lahir di dalamnya. Oleh karena itu, kehidupan manusia benar-benar harus mengandalkan diri sendiri. Segala sesuatu diciptakan oleh batin. Hati setiap orang sendiri pikirkan, harus bagaimana melakukan. Sulit bisa bertemu Dharma Buddha. Sulit ada jalinan jodoh ini. Sulit semua orang bisa menyatu kekuatannya. Demi dunia menciptakan berkah, menapaki jalan bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Ananda bisa mencapai kebudaan nanti. Harus mengajar dan membimbing 200 juta koti bodhisattva, sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga. Ini adalah mencapai kebudaan nanti. Dharma harus disimpan di dalam batin sendiri, kemudian dibagikan kepada orang lain, mengajarkan orang lain agar membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, meneladani bodhisattva dan menapaki jalan bodhisattva. Harus seperti ini, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Negerimu akan dinamakan Awana Mita Vaijayanta. Apa gelar Buddhanya, Ananda nantinya? Buddha Sagaradara Budi Fikri Dita Raja Bisna. Engkau akan mengajar dan membimbing 200 juta koti bodhisattva, sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga, memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Negerimu akan dinamakan Awana Mita Vaijayanta. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Nama negerinya adalah Awana Mita Vaijayanta. Seringnya pertanda tersebut adalah terus memandu orang untuk masuk, menunjuk tempat ini sebagai Brahmaksetra. Brahmaksetra adalah tempat yang hening bagi praktisi melatih diri. Satu pertanda yang jelas adalah umbul-umbul. India masa kini juga menganut budaya demikian. Jika ingin mengadakan persamuan Dharma, harus ada umbul-umbul terpasang di luaran sebagai pertanda. Naskah sutra berikutnya. Negerinya murni, tanahnya terbuat dari lapis lazuli. Kalpanya bernama Manojna Sabda Bigarjita. Panjang usia dari Buddha itu mencapai puluhan juta koti asamkhya, kalpa yang tidak terhingga. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Umurnya akan sangat panjang. Saat Ananda mencapai kebudaan, umur Ananda akan sangat panjang. Ini karena dia sangat istimewa. Dia adalah satu-satunya yang dari kehidupan ke kehidupan menyebarkan, mendengarkan, dan mengajarkan Dharma. Dengan cara ini, dia terus-menerus mewariskan Dharma. Kebenaran sejati tidak memiliki awal dan akhir. Kita tidak tahu kapan kebenaran sejati dimulai. Sifat hakiki yang demikian adanya pada awalnya sudah ada.
Inilah yang kita maksud dengan kebenaran sejati. Setiap orang memiliki kebenaran sejati di hatinya. Selama kalpa yang tak terhitung lamanya, mereka selalu ada di sana. Saat Ananda mendekati Sang Buddha, dia mendekati pencerahan. Dia selalu menjadi pelayan Sang Buddha, dan Dharma yang disadarkan Sang Buddha setetes demi setetes memasuki hati Ananda. Kebijaksanaan Ananda, ingatan dan ikrarnya menjadi tiada terhingga dan tiada habisnya. Karena beginilah umur Ananda menjadi sangat panjang. Maka setelah tanah di mana Ananda mencapai kebudaan disebut sebagai Avanamita Vaijayanta. Negerinya murni, tanahnya terbuat dari lapis lazuli. Dikarenakan batinnya murni, dalam dan luar tembus pandang, bening bagaikan lapis lazuli. Negeri Buddha sebagai buah respon juga seperti itu. Adalah dikarenakan batinnya murni, sehingga benih Dharma dalam batinnya akan selalu bersih dan murni. Ananda memiliki hati yang sederhana dan bersih, sehingga sebab yang dimiliki adalah benih ini. Batinnya akan selalu murni, sehingga dalam dan luar tembus pandang. Tidak peduli di dalam atau di luar batin, batinnya sebersih dan semurni kristal. Dia sangat murni, semurni kristal. Saat kamu melihat sebuah kristal, kita akan dapat melihat melalui sisi ke sisi yang lain dengan sangat jelas. Inilah Ananda, karena batinnya bersih dan murni, sehingga negeri Buddha sebagai buah respon juga seperti itu. Setelah mencapai kebudaan, dia akan diberkati dengan tanah yang cocok dengannya. Tanah Buddhanya akan seperti kristal, akan bersih dan murni seperti kristal. Tanah yang terbuat dari kristal akan seperti kristal, sebersih dan semurni kristal. Sehingga kalpanya bernama Manojna Sabda Bigarjita, periode waktunya akan tenang dan damai, sehingga suara halus dan menakjubkan dari Buddha memenuhi alam Dharma. Suara Buddha dalam membabarkan Dharma berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing, menolong dan merespon tanpa kecuali. Itu sebabnya kalpanya dinamakan demikian. Periode waktunya akan tenang dan damai, sehingga suara halus yang menakjubkan dari Buddha memenuhi alam Dharma. Ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, akan berada di pandang belantara. Lingkungan sekitar sangat bersih, dan waktunya akan sangat hening. Dengan demikian, di kondisi yang tenang dan jernih ini, suara Sang Buddha akan mengalir keluar. Semua orang akan dapat mendengarnya, jadi memenuhi alam Dharma. Di ruang manapun akan ada suara Buddha. Suara Buddha dalam membabarkan Dharma berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ajaran yang dibabarkan Sang Buddha, masing-masing orang kapasitasnya berbeda. Namun masing-masing orang memiliki perasaan yang berbeda. Perasaan penyerapan yang berbeda, namun semua ajaran menyerap ke batin. Berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Merespon dan menolong tanpa kecuali. Merespon kapasitas setiap orang sehingga semua orang dapat menerima. Jadi, kalpa, itu sebabnya kalpanya dinamakan demikian. Kalpa ini diberi nama Manojna Sabda Bigarjita. Artinya, dimanapun dengan apapun yang kita lihat, kita mengetahui Dharma di dalamnya. Sering menjelaskan Dharma terkondisi kepada semua orang. Ketika kita melihat sesuatu dengan wujud penampilan, sekali bersentuhan akan tahu prinsip kebenaran di dalamnya. Segala aspek materi fisika ada di ruangan ini. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, Dharma terkondisi yang dibabarkan, menghayati prinsip kebenaran yang tidak terkondisi. Inilah suara menakjubkan. Setiap orang yang kapasitasnya berbeda, semua dapat menerima, memahami sesuai dengan kapasitasnya. Seperti beberapa orang yang memahami, saya mengerti rumput ini, bagaimana prinsip kebenaran di dalam rumput ini.
Mengapa tidak bisa sebesar pohon? Tahu benih sebab rumput. Adalah benih ini yang akan tumbuh menjadi rumput. Jadi tidak bisa menjadi pohon besar. Inilah sesuai kapasitas masing-masing orang untuk menghayati kondisi yang dipahami masing-masing orang. Manojna Sabda Bigarjita mengatakan dengan benih sebab dari banyak mendengar. Ananda banyak mendengar, selalu berada di samping Buddha, murid yang sangat akrab di hati, sehingga benih sebab dari mendengar. Sehingga memperoleh buah Sagaradara Budi Fikri di Tarajabhisna. Manojna Sabda Bigarjita dengan benih sebab dari banyak mendengar memperoleh buah Sagaradara Budi Fikri di Tarajabhisna, sehingga kalpanya memiliki tanda Manojna Sabda Bigarjita. Kebijaksanaannya, daya ingatnya, dharma yang diterima seperti gunung dan lautan, tidak ada yang tidak ditembusi. Ini adalah hasil buahnya. Buah yang dicapai dari pelatihan. Hasilnya adalah demikian, dinamai Sagaradara Budi Fikri di Tarajabhisna Buddha. Ini adalah pencapaian dari Buddha, pencapaian dari Ananda di masa mendatang. Kalpanya memiliki tanda Manojna Sabda Bigarjita. Dunia Ananda di masa mendatang, suara Dharma akan sangat merata, berada di mana-mana. Ini adalah zaman di mana Ananda mencapai kebudaan. Panjang usia dari Buddha itu mencapai puluhan juta koti asamkheya kalpa yang tak terhingga. Usia sangat panjang. Panjang usia dari Buddha itu mencapai puluhan juta koti asamkheya kalpa yang tak terhingga. Ketika kalpanya panjang, panjang usia dari orang-orang juga panjang. Karena panjang usia dari orang-orang adalah panjang usia Buddha juga panjang. Kalpanya panjang, yaitu waktu yang lama, dinamakan kalpa. Kalpa semestinya disebut kalpa yang panjang. Ini semua sudah tahu. Usia manusia dari 10 tahun. Setiap 100 tahun bertambah 1. Setiap 100 tahun lebih 1 tahun. Sampai usia manusia 84.000 tahun. Kemudian dari 84.000 tahun, dari 100 tahun berkurang setahun. Berkurang sampai 10 tahun. Ini dinamakan kalpa kecil. Lamakah? Apalagi tak terhingga. Ada lagi kalpa tengah, juga kalpa besar. Maka waktu sangat panjang. Puluhan juta koti asamkheya kalpa yang tak terhingga. Inilah usia Ananda di masa mendatang. Sebenarnya, panjang usia adalah prinsip kebenaran. Tiada awal dan tiada akhir. Karena Dharma berada di dalam batin Ananda. Panjang usia dari Ananda ketika mencapai kebudaan mencapai puluhan juta koti asamkheya kalpa yang tak terhingga. Pada kalpa yang angkanya sedemikian panjang sekali, jika ada orang yang ingin menghitungnya, tiada satupun yang tahu akan angka persisnya. Tidak ada yang sanggup menghitungnya. Usia Ananda sebenarnya berapa tahun? Tanpa awal dan tanpa akhir ini, panjang usia Ananda sebenarnya yang mau dikatakan kebenaran sejati, prinsip kebenaran tanpa awal dan akhir. Bodhisattva sekalian, bersungguh hati dalam Dharma. Batin yang digunakan adalah batin mendalam dan kekuatan ikrar. Ini yang sering saya sampaikan, memupuk akar kebajikan. Semua tahu, memasuki orang banyak, bersatu hati bergotong royong, ini yang paling diperlukan. Di tengah orang banyak kita sekarang ini, sehingga kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.